Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru yang modern, premium dan mewah, dengan view super indah, tapi harganya mulai 1 jutaan aja loh gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa yang baru banget opening di Puncak, yaitu Roti Villa Cabin yang berlokasi di daerah Cisarua, Bogor. Roti Villa Cabin baru aja soft opening di tanggal 3 Juli 2026 lalu gengs. Bener-bener masih fresh kan? Untuk menuju ke Roti Villa Cabin, kita bisa pakai Google Maps dan akses jalannya itu ada 2, yaitu pertama kita bisa lewat Jalan Siliwangi yang merupakan jalan utama, dimana akses jalannya itu bagus dan lebar ya, plus bisa dilalui juga oleh bus medium. Atau kedua bisa juga lewat Jalan Hankam sebagai jalur alternatif. Cuma akses jalannya itu agak kecil ya, tapi emang posisinya itu di bawah sebelum Jalan Siliwangi. Nah, untuk jalan utamanya itu kalian bisa ikutin aja sesuai dengan yang ada di video ini ya, karena akses jalannya tuh lebih gampang dan mudah gengs. Jadi aku lebih merekomendasikan kalian untuk ikutin jalan utama ini ya. Dan gak ada jalur ekstrim sama sekali, terus cuma 500 meteran aja dari Royal Safari Garden. Jadi patokannya adalah setelah melewati Hotel Royal Safari Garden, siap-siap di depannya kita akan belok kiri masuk ke jalan ini yang seberang-seberangan sama Pasar Cisarua ya. Nah, kalau lewat sini tuh bisa masuk bus medium gengs. So, kita ikutin aja jalannya sampai nanti ketemu sama banyak plang nama villa dan kita belok kiri ya, dimana udah ada juga plang Roti Villa Cabin. Kalau lewat sini tuh akses jalannya lebih lebar ya, jadinya aman banget deh. Dan ternyata Roti Villa Cabin ini lokasinya tuh deketan sama Askara Villa loh gengs, yang udah pernah aku review juga ya. So dari Askara Villa ini kita tinggal lurus sedikit lagi aja ke depan, dan di sebelah kiri udah ada plang Roti Villa Cabin. Jadi kita belok kiri ya, dan ikutin aja jalan ini sampai mentok gengs, karena posisi villanya itu ada di paling pojok. And finally kita sampai juga nih gengs di Roti Villa Cabin. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam area villa. Ini merupakan area parkirnya yang sangat luas dan bisa memuat kapasitas hingga 8 mobil. Roti Villa Cabin memiliki kapasitas maksimal 35 orang. Terdapat satu bangunan villa utama dengan 3 kamar tidur, 4 buah cabin, 9 kamar mandi, private pool, karaoke, dan fasilitas lengkap lainnya. By the way, posisi villanya itu ada di atas ya. Jadi dari parkiran ini kita mesti naik tangga dulu gengs. Dan terdapat 2 akses masuk, yaitu bisa dari sebelah kanan ujung atau dari kiri depan. Nah, kalau dari ujung kanan ini aksesnya adalah full tangga ya, sampai ke bangunan utama villa. Sedangkan kalau kita lewat jalan kiri depan, aksesnya itu ada tangga dan bisa juga dilewati oleh lansia yang pakai kursi roda gengs. Karena disediakan juga jalur untuk disabilitas sampai ke bangunan utamanya. Jadinya aman banget deh. Dan tenang aja, nanti juga bakal dibantu kok sama penjaga villanya ya, kalau misalnya kalian bawa orang tua dengan kursi roda. Oke, sekarang kita bahas dulu dari area depan, yaitu cabin. Jadi di sini terdapat 4 buah cabin, dan ini merupakan bagian dari fasilitas villa ya, yang gak bisa disewakan terpisah gengs. Jadi kalau kalian sewa villa ini, udah termasuk cabinnya juga. Konsep cabin ini adalah berupa rumah saung bambu, yang di bagian depannya juga bisa dijadikan sebagai teras untuk duduk santai. Nah sekarang kita cek yuk bagian dalamnya, yang ternyata langsung diisi dengan 4 buah kasur. Jadi kapasitas setiap cabin adalah 4 orang ya. Dan udah disediain juga colokan di setiap cabinnya. Sehingga untuk 4 cabin ini total kapasitasnya adalah 16 orang. Dan seperti ini view dari depan cabinnya. Masya Allah, langsung disuguhin sama pemandangan gunung. Indah banget kan? By the way, untuk yang stay di dalam cabin, kamar mandinya itu ada di luar ya, yaitu di area bawah parkiran ini gengs.
Terdapat 3 kamar mandi sharing, namun untuk di sini nggak ada water heater ya. Oke, lanjut. Sekarang kita naik ke area tengah, di mana terdapat fasilitas private pool. Ukuran kolam renangnya luas dan besar, jadinya enak deh. Kita bisa berenang rame-rame di sini. Makin seru kan? Kolam berenang ini juga tentunya bisa digunakan oleh anak-anak hingga dewasa ya. Karena memiliki 2 kedalaman, yaitu 80 cm bisa untuk anak-anak, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman di 120 cm untuk dewasa. Namun karena nggak ada dinding pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, maka untuk anak-anak yang berenang wajib dalam pengawasan orang tua ya gengs, demi keamanan. Nah, air kolam berenangnya juga bersih dan seger banget loh. Terus yang paling bikin salfok adalah view dari kolam berenangnya tuh cakep banget gengs. Terlihat hamparan pegunungan yang luas sejauh mata memandang. Bener-bener sejelas itu deh. Wah, kalau kayak gini sih auto betah ya berenang lama-lama di sini karena bisa sambil menikmati pemandangan alam yang super indah. Kalau udah selesai berenang, kita nggak perlu jauh-jauh mandi ke dalam villa karena di sebelah kolam berenang udah disediain ruang bilas outdoor dan ada 2 kamar mandi untuk bilas. Next, sekarang kita move ke bangunan utama villa. Yang dari fasad luarnya aja udah terlihat kemegahannya ya. Masya Allah. Villa ini terdiri dari 2 lantai yang bentuknya tuh simple, kotak aja, tapi vibes-nya premium dan modern gengs. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita mulai villa tour. Untuk masuk ke area villa juga tetap ada akses untuk kursi roda ya. Dan di bagian depan ini terdapat area teras yang luas. Jadi kalau mau ngumpul rame-rame di sini bisa banget deh. Apalagi udah disediain juga 2 buah karpet besar untuk duduk lesehan. Terus kerennya lagi, dari teras ini kita juga tetap bisa menikmati view pegunungan loh gengs. Bahkan makin atas makin terlihat jelas dan indah ya view-nya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Hal pertama yang aku notice, semua interior desainnya tuh modern dan keren banget gengs. Bener-bener berasa premiumnya. Villanya juga bersih banget ya. Area living room ini diisi dengan sofa letter L yang nyaman, lengkap dengan meja dan ada 2 bangku yang sama-sama comfy. Jujur aku langsung jatuh cinta deh sama villa ini. Temanya juga sangat berbeda ya dengan cabin yang ada di bawah. Kalau cabin kan vibes-nya lebih tradisional, sedangkan bangunan villa ini lebih modern dan mewah. Jadi ada kombinasi antara tradisional dan modern gengs. Villa ini tentunya juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan karaoke set. Apalagi soundnya dari JBL, jadi udah pasti output suaranya tuh jernih banget ya. Wah, aku jamin kalian bakal suka banget deh karaokean di sini. Di sisi lainnya terdapat dining room yang areanya sih nggak terlalu besar, tapi lagi-lagi interior dan furniturnya tuh cakep gengs. Ruang makan ini bisa memuat kapasitas duduk untuk 6 orang dan bersebelahan dengan kulkas besar plus dispenser. Di sebelah ruang makan langsung terkoneksi dengan area dapur. Dapurnya tuh simple tapi compact dan semua peralatan masaknya tersimpan rapi di dalam kabinet bawah. Di antaranya ada sendok, garpu dan spatula, lalu disediakan juga berbagai piring dalam jumlah yang banyak. Pokoknya kalian gak usah khawatir deh, karena semua peralatan masak dan peralatan makannya udah disiapin dari pihak villa ya. So, kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Bahkan dari dapurnya ini kita juga tetap dimanjain loh sama view pegunungan dari depan jendelanya. Wah, ini sih definisi cooking with a view ya gengs. By the way, kalau kalian nggak mau repot-repot masak selama staycation di sini, tenang aja, Roti Villa Cabin juga menyediakan paket catering yang harganya mulai dari 120.000 sampai 140.000 per pax, udah dapat 3 kali makan dan 1 kali snack. Menunya juga variatif dan alhamdulillah rasanya enak ya gengs, cocok di lidah aku dan keluarga. Nah, kalau pesan catering kayak gini kan, jadinya kita bisa menikmati staycation lebih maksimal ya. Di dekat area dapur terdapat pintu yang ternyata ini adalah ruang wudhu.
Areanya luas dan disediakan 2 buah keran untuk berwudu. Kenapa ada tempat wudhu? Karena tentunya villa ini juga menyediakan ruang musola yang posisinya di dekat dining room, gengs. Areanya emang gak terlalu besar ya, hanya muat untuk 1 orang. Namun ruangannya tuh proper banget, lengkap dengan sejadah dan mukena. Namun untuk sarung gak disediain ya. Di lantai bawah ini hanya ada 1 kamar tidur, dan langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Kamar ini merupakan master bedroom, di mana areanya cukup luas, cozy, dan udah dilengkapi juga dengan private bathroom. Terdapat 1 buah double bed yang diisi dengan 4 bantal, 2 guling, plus selimut. Dan enaknya lagi, kamar ini tuh udah ada AC-nya loh gengs, jadinya anti gerah ya. Di depan tempat tidur terdapat meja rias yang estetik. Wah, cewek-cewek pasti seneng deh di provide fasilitas kayak gini. Lalu di sebelahnya ada sofa bench, dan tiap kamar udah disediain karpet ya gengs, yang bisa digelar di samping tempat tidur kayak gini, sehingga pijakan kaki akan tetap terasa hangat. Next, kita lihat private bathroomnya yuk. Dan seperti ini gengs. Wah, ternyata kamar mandinya luas banget ya. Dan tenang aja, semua kamar mandi yang ada di dalam bangunan villa ini udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Terus enaknya lagi, di samping toilet juga disediakan pegangan, biasanya untuk orang tua gengs, sehingga akan lebih safety. Keluar dari kamar tidur, masih ada 1 ruangan lagi yang posisinya berada di bawah tangga. Nah, kalian pasti udah bisa tebak ya, kalau ini adalah kamar mandi sharing. By the way, walaupun posisinya berada di bawah tangga, tapi ternyata areanya cukup luas ya. Dan bisa mandi juga loh, karena ada showernya, yang udah dilengkapi dengan water heater. Oke gengs, tadi aku udah room tour semua area di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Untuk di lantai atas ini terdapat 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, living room, dan balkon. Nah, sama seperti living room di lantai bawah, untuk ruang berkumpul di lantai atas ini juga didesain dengan maksimal ya. Sehingga hasilnya pun sama-sama cakep gengs. Semua ruangannya tuh estetik banget deh. Living room ini diisi dengan sofa yang empuk dan nyaman, lalu ada meja yang bentuknya unik dan 2 single chair. Selain itu, di sini juga dilengkapi dengan Smart TV ya, jadi kita bisa nonton YouTube. By the way, kalau untuk Netflix, aplikasinya sih ada, tapi kita mesti login pakai akun pribadi. Di area corner juga disediakan spot duduk yang nyaman, dan kalau aku perhatiin, semua sofa di sini tuh selalu ada bantal, gengs. Jadi benar-benar dibuat senyaman itu. Oke, sekarang kita move ke private area, yaitu kamar tidur kedua. Berbeda dengan kamar pertama yang menggunakan double bed, kalau kamar-kamar di lantai atas ini pakai bunk bed ya gengs, yang bisa diisi hingga kapasitas 3 orang. Karena kasur paling bawahnya juga bisa ditarik ya. Jadi kamar ini tuh cocok banget deh buat anak-anak. Sedangkan untuk fasilitas lainnya terdapat meja rias, kipas angin, dan sofa bench lengkap dengan bantal. Oh iya, kamar ini juga dilengkapi dengan karpet ya. Jadi kalau mau pakai tinggal digelar aja gengs. Nah, yang paling aku suka dari kamar ini adalah punya jendela dengan view langsung mengarah ke pegunungan. Masya Allah. Lanjut, kita ke kamar terakhir, yaitu kamar tidur ketiga. Untuk layout dan fasilitasnya sih hampir sama ya, kayak kamar kedua tadi. Cuma bedanya, area kamar di sini tuh sedikit lebih kecil, gengs. Tapi kamar ini punya private bathroom loh. Terdapat bunk bed dengan kapasitas untuk 3 orang, di mana kasur bawahnya juga bisa ditarik ya. Lalu di sampingnya disediakan meja rias, kipas angin, dan sofa bench. Sama seperti kamar kedua, kamar ketiga ini juga memiliki jendela yang view-nya langsung mengarah ke pegunungan, gengs. Masya Allah, kita bisa menikmati pemandangan alam cukup dari kamar aja loh. Di dekat tempat tidur ada cermin panjang, dan di sebelahnya terdapat pintu menuju ke private bathroom. Kamar mandinya ini compact ya, dan tentunya udah dilengkapi juga dengan water heater.
Bersebelahan dengan kamar ketiga, terdapat kamar mandi sharing. Areanya luas dan sama-sama udah dilengkapi dengan water heater. Dan ini dia spot favorit aku buat nongkrong, sekaligus menikmati pemandangan yang super indah, yaitu balkon atas. Wah, areanya luas banget loh. Dilengkapi juga dengan area duduk untuk bersantai. By the way, uniknya lagi, di tiap ujung bangunannya tuh dibentuk frame, jadinya terlihat kayak lukisan alam yang besar banget ya gengs. Masya Allah. Dan seperti ini view dari balkon atas, dimana sudut pandangnya tuh lebih luas, sehingga terlihat view 180 derajat secara keseluruhan, yaitu berupa hamparan gunung dan bukit. Wah, pemandangannya bener-bener bikin takjub ya. Kalian wajib banget sih gengs, cobain minimal sekali deh staycation di sini. Karena selain bangunan villanya yang bagus banget, view-nya juga nggak kalah bikin speechless. Diam di sini sambil nikmatin pemandangan alam aja, rasanya tuh udah healing deh buat aku. Seperti ini suasana sore hari di Roti Villa Cabin. Ternyata sunsetnya ada di belakang villa ya, yang bikin suasana senjanya tuh jadi makin syahdu. Walaupun langit mulai gelap, namun view dari depan villanya tetap cantik loh gengs. Ini view dari teras lantai bawah ya. Sedangkan ini adalah view dari balkon atas. Masya Allah, gimana gak jatuh cinta coba sama villanya. Kalau setiap waktunya tuh disuguhkan sama pemandangan seindah ini. Fix deh, liburan di sini bakal bikin kita lupa sama kepenatan kerja dan hiruk pikuk kota ya gengs. Karena suasananya tuh tenang dan udaranya juga sejuk. Gak kerasa hari udah gelap aja. Dan seperti ini suasana malam hari dari area outdoor di Roti Villa Cabin. Untuk pencahayaannya cakep ya, karena banyak dipasang lampu gantung dan lampu LED berwarna kuning di seluruh area outdoornya. Sehingga membuat suasana malamnya tuh terlihat lebih warm di tengah udara malam puncak yang semakin dingin. Kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 19 sampai 18 derajat Celcius gengs. Wah, dingin banget kan? Oke deh, sekarang aku mau tunjukin pencahayaan dari dalam cabinnya. Wah, ternyata terang banget ya gengs. Jadi kalau di luar itu pencahayaannya lebih terkesan syahdu, sedangkan kalau di dalam cabin tetap terang ya, sehingga lebih nyaman. Dan seperti ini view dari depan cabinnya, dimana terlihat city light view, namun akan lebih jelas lagi dari bangunan villa gengs. Nanti aku tunjukin ya. Next, kita melipir ke area tengah, yaitu pool area. Walaupun di dalam kolam berenangnya nggak ada lampu, tapi tenang aja, di sekeliling areanya tuh banyak dipasang lampu sorot dan lampu taman kok gengs. Jadi pencahayaannya tetap oke ya. Dan seperti ini view malam hari dari depan kolam berenang. Masya Allah, makin terlihat jelas ya city light view-nya. Indah banget kan gengs? Nah, sekarang kita naik ke bangunan utama villa yang dari luarnya aja udah terlihat pencahayaan yang bagus di seluruh area villanya. Terus yang bikin aku salfok, bahkan di tangga luarnya aja dikasih lampu loh gengs. Hal-hal detail kayak gini tuh yang bikin aku makin suka deh sama villanya. Untuk pencahayaan di area teras juga terang ya. Dan pastinya kalau ngumpul malam-malam di sini tuh bakal betah karena disuguhin sama city light view secantik ini. Cuma siap-siap aja pakai jaket ya gengs, karena anginnya lumayan berasa dingin. Oke gengs, karena di luar udah makin berasa dingin, jadi mendingan kita masuk aja yuk ke dalam villa. Dan lihat deh, lightingnya cakep banget gak sih? Lampunya tuh banyak, gak pelit lampu sama sekali, dengan kombinasi warna yang perfect, yang bikin pencahayaan di semua ruangan jadi makin estetik. Malam harinya aku ngumpul bareng keluarga sambil karaokean. Dan gak lama makan malamnya udah datang nih gengs, karena aku pesen catering ya. Menu dinernya juga appetizing banget, yaitu ada ayam cabai hijau, sayur sop baso, sambal, kerupuk, lalapan, dan buah pisang. Masya Allah, nikmat banget deh. Udara dingin, jadi bawaannya pasti lapar terus kan? Udah paling bener pesen catering deh, jadinya gak perlu repot-repot masak. Terus nggak lama snacknya juga datang ya. Kali ini aku dapat rebusan jagung manis dan kacang plus kopi.
Wah, perfect banget deh. Kalau kalian gak pesen catering, gak usah khawatir, kita tetap bisa masak dengan nyaman kok. Karena pencahayaan di area dapurnya juga terang ya. Terus untuk musolanya pun sama-sama terang, gengs. Jadi kapanpun mau beribadah di sini aman banget ya, dan akan tetap nyaman. Lanjut, aku juga mau tunjukin pencahayaan di kamar bawah, di mana kita bisa atur tingkat keterangannya. Kalau lampunya dihidupin semua, bakal cakep banget gengs, dan full terang kayak gini. Atau nanti kalau mau tidur, mau dibuat lebih temaram juga bisa ya. Nanti tinggal disesuaiin aja, sukanya tuh pencahayaan yang seperti apa. Gak afdol rasanya kalau aku gak spill juga seperti apa suasana malam hari dari lantai atas. Nah, kayak gini gengs. Untuk di area living roomnya sama kayak di lantai bawah ya. Semua pencahayaan di setiap ruangan tuh bener-bener bagus deh. Kalau tadi siang kan gak terlalu menonjol ya. Tapi pas di malam hari langsung ke highlight semua sudutnya dengan sempurna. Pokoknya villa ini best banget deh. Untuk kamar di lantai atas juga nggak luput dari pencahayaan yang terang ya. Dan sebenarnya semua ruangan di sini tuh bisa kita atur tingkat keterangannya. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kenyamanan masing-masing. Save the best for the last karena ini adalah spot terakhir tapi paling juara view-nya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di video aja udah secantik ini gengs, bener-bener banjir city light view. Kebayangkan aslinya pasti jauh lebih indah lagi. Gak kehitung deh, udah berapa kali ngucap Masya Allah karena takjub sama keindahan alamnya. Yang butuh suasana tenang, refreshing pikiran, cobain deh liburan sama keluarga kesini. Kemarin sih selama menginap aku bener-bener enjoy ya. Dan nikmatin banget setiap waktunya karena jarang kan dapat momen seindah ini. Aku doain semoga rezeki kalian selalu dilancarkan ya. Dan bisa ngerasain juga nginep di sini bareng sama orang-orang tersayang. Amin. Menghabiskan malam di balkon atas ini emang jadi pilihan terbaik sih. Cuma kalau lama-lama berasa dinginnya ya gengs. Jadi aku saranin kalian jangan lupa untuk bawa jaket kalau nginep di sini ya. Good morning, momen sunrise jangan sampai terlewat ya, karena best momennya memang pada saat matahari terbit gengs. Jadi mau pagi, siang, sore dan malam pun kita pasti tetap dapat view terbaik ya. Jujur roti villa cabin ini tuh highly recommended banget deh. Apalagi kalian pasti bakal shock pas udah tahu harganya gengs. Nanti aku bakal spill di akhir video ya. Gak cuma dari balkon atas saja yang dapat pemandangan sunrise, tapi dari teras lantai bawah juga banjir matahari pagi nih gengs. Ini adalah waktu terbaik kalau kalian mau berjemur di pagi hari ya, karena udaranya tuh masih dingin bercampur dengan hangatnya sinar matahari. Jadinya balance banget deh. Pagi harinya sekitar jam 7, sarapannya udah ready nih. Menunya ada nasi goreng bakso, lengkap dengan telur, perkedel jagung, acar, dan kerupuk. Nah, abis ini jangan skip videonya ya, karena aku bakal bahas info harga dan promo di villa ini. Saat ini lagi ada harga promo Juli, mulai 1,5 juta aja loh gengs. Buruan deh, booking dari sekarang, mumpung masih berlaku ya promonya selama di bulan Juli 2026 ini. Nah, untuk di bulan Agustus, harganya udah beda lagi ya. Tapi masih affordable banget kok, yaitu start from 1,9 juta aja. Selain itu, ada promo Merdeka di bulan Agustus, yaitu diskon 17% yang berlaku weekdays only. Nah, untuk harga-harga di bulan berikutnya, nanti kalian bisa langsung aja chat ke admin villanya ya gengs di nomor berikut. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Roti Villa Cabin. Sebuah villa baru yang modern dan mewah di puncak dengan pemandangan alam yang indah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!